Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam Romo Setia Gunawan yang sangat kita cintai. Terima kasih atas kehadiran di Zoom meeting ini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesi pertemuan kedua untuk kursus Injil Yohanes ya. Kita akan selalu dibimbing oleh Romo yang kita cintai, Romo Setia Gunawan. Terima kasih atas kesediaan waktu dan mudah-mudahan malam hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan selama kursus ini tidak ada kolektor, tapi sebagai ucapan syukur persembahan kasih bisa disalurkan lewat BCA dengan nomor rekening 093 303 3349 PGDP Santo Gabriel dengan menambahkan kode 21 di 2 digit angka terakhir, contoh misalkan 50.021 seperti itu. Terima kasih atas ucapan syukurnya bagi Bapak Ibu yang berkenan. Sebelum acara kita akan mulai, akan kita awali dengan doa. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita sebentar untuk berdoa supaya apa yang akan kita terima pada malam hari ini oleh Romo Gunawan sungguh bermanfaat bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga Engkau berkenan mengumpulkan kami semua untuk bertemu dalam Zoom ini untuk belajar Injil Yohanes lewat pastor kami Romo Gunawan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, semoga semua dapat berjalan dengan baik fasilitas yang kami gunakan, juga dari segala materi dan pembelajarannya, agar kami dapat memahami dan akhirnya dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Romo, kami persilakan Romo. Selamat malam. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran Injil Yohanes, Injil keempat dari yang kita punya 4 Injil. Nah, dari beberapa teman, kemarin ada yang bilang minta ditampilkan lagi peta tentang perjalanan Yesus. Mungkin Pak Paul bisa menampilkan peta Palestina pada zaman Yesus. Karena kalau kita belajar kitab suci, peta perjalanan ini sangat membantu kita semua untuk mengerti dan lebih mempelajari, lebih memahami apa yang ada di dalam kitab suci. Berbeda dengan yang kita kemarin sudah mengatakan, berbeda dengan Injil sebelumnya, Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, perjalanan Yesus tidak hanya satu kali merayakan Paskah dari utara sampai selatan, tetapi dalam Injil Yohanes kita nanti akan melihat bahwa Yesus itu sekurang-kurangnya 3 kali merayakan Paskah di Yerusalem, atau mungkin malah lebih. Namun dalam Injil Yohanes kita melihat Yesus itu mondar-mandir dari atas ke bawah. Berawal dari Yesus tinggal di Nazaret. Silahkan Bapak Ibu di dalam kitab suci Anda ada juga peta seperti itu di paling belakang. Kita melihat supaya nanti bisa membayangkan perjalanan Yesus. Nazaret itu ada di atas, di dekat Danau Galilea. Mana Danau Galilea, Pak? Nah, itu Danau Galilea. Lalu di situ Yesus memulai pengajarannya atau mulai tampil di depan umum di kota Nazaret sekitarnya, yaitu tidak jauh dari Danau Galilea. Ada kota Nazaret, ada kota Kana, ada kota Kafarnaum, ada kota Betsaida, ada Gunung Tabor,
dan lain sebagainya, supaya nanti kita bisa membayangkan. Lalu, misalnya ada peristiwa di mana Yesus merubah air menjadi anggur, itu di bab 2, itu ada di Kana yang di Galilea. Karena Kana itu juga ada yang di Libanon. Itu bab 2. Nanti bab 2 akhir, Yesus sudah sampai di Bait Allah di Yerusalem. Yerusalem itu di bawah. Tampilkan lagi Pak Paul. Di bawah di Yerusalem itu Yesus sudah di bab 2 itu sudah sampai Yerusalem ketika Yesus marah di Bait Allah, para pedagang-pedagang diusir. Yerusalem itu ada di bawah, di dekat Laut Mati, dekat Yeriko, di situ ada kota Yerusalem. Ada Bait Allah di mana menjadi pusat agama Yahudi dan orang-orang Saduki ada di situ. Itu bab 2. Nanti bab 3 Nikodemus, bab 4 Yesus ke Samaria. Samaria itu di tengah. Jadi antara atas dan bawah, di tengah ada Samaria. Jadi ada wilayah utara itu namanya wilayah Galilea, di tengah wilayah Samaria, di selatan wilayah Yudea. Di Yudea di selatan itu ada kota-kota seperti Yerusalem, Betania, nanti yang disebutkan di sana. Lalu ada bait suci di mana Yesus juga nanti akan mengajar di sana dan juga membuat mukjizat. Bab 4 itu perjalanan Yesus dari Yerusalem. Yudea pergi ke sana lagi, bab 4. Di Samaria itu di tengah, pergi ke utara lagi. Lalu bab 5 itu Yesus ada di Yerusalem lagi, menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun nggak bisa jalan. Itu bab 5. Bab 6 Yesus di Galilea lagi. Di Danau Galilea memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Ya. Nanti bab 7 ke selatan lagi Yesus mau merayakan Pondok Daun. Dan bab 8 masih di Yerusalem, bab 9 Yesus menyembuhkan orang buta, bab 10 Yesus mengajarkan tentang gembala yang baik. Bab 11 Yesus membangkitkan Lazarus. Dan 12 Yesus masih diurapi di Betania, bab 13 di Yerusalem sampai selesai. Ya. Itulah kira-kira. Jadi Yesus tidak seperti Injil Markus, Lukas, dan Matius. Itu Yesus hanya berjalan sekali. Ya. Dari Galilea menuju ke Yudea. Dari Nazaret menuju ke Yerusalem. Itulah sedikit perbedaan. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi, akan semakin menjadi jelas di sana. Nah, kalau kita secara khusus membaca Injil Yohanes, kita akan merasakan satu perbedaan yang besar antara Injil Yohanes dan Injil-Injil yang lain. Jadi keempat Injil itu dibagi menjadi 2. 1, 3 penulis Injil itu kurang lebih sama, lalu Yohanes adalah Injil yang sangat berbeda. Ada satu hal yang sama, misalnya ketika Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, itu ada di semua Injil. Dan rupa-rupanya hanya itu saja. Dan Yohanes berbeda sendiri dengan Injil ketika Injil sebelumnya. Nah, meskipun di dalam kisah sengsara, sama-sama Tuhan Yesus diceritakan sengsara dan wafat, tapi kita juga akan melihat perbedaan yang cukup besar di dalam kisah sengsara dan wafat serta kebangkitan Yesus. Nah, di dalam Injil Yohanes ada kata-kata yang khas, yang berulang-ulang.
yang seringkali kita renungkan. Yohanes boleh dikatakan bukan seperti penulis Injil yang lain yang sangat lugas di dalam memberikan sebuah cerita, tetapi Injil Yohanes itu seperti apa? Injil Yohanes bukan hanya sebuah laporan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang terjadi, tetapi Yohanes lebih menekankan kesaksian iman, lebih menekankan tentang renungan-renungan. Jadi kita selama berjumpa ini, kita akan belajar untuk rekoleksi, untuk merenungkan wejangan-wejangan Yesus. Supaya apa? Supaya kita semua sebagai yang merenungkan Injil Yohanes menjadi semakin teguh dan percaya kepada Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Misalnya simbol-simbol itu begitu banyak tentang benar, salah, gelap, terang, siang, malam, ya, dan lain sebagainya. Lalu ada tentang kesaksian-kesaksian, tentang pekerjaan-pekerjaan, tentang Bapa yang atau kembali kepada Bapa dan lain sebagainya. Dalam perjumpaan Yesus dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem khususnya, itu di sana seringkali terjadi satu konflik. Meskipun pewartaan Yesus itu juga diterima oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai masuk pada para pemimpin Yahudi, tetapi juga sebagian orang Yahudi itu menolak kedatangan Yesus dan menolak siapakah Yesus itu. Mereka menanyakan apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Dan rupa-rupanya masalah ini tidak hanya terjadi di Yerusalem, tetapi terjadi di sekitar penulisan Injil Yohanes di luar Yerusalem. Di sana masih terjadi konflik, bentrokan-bentrokan yang kalau kita melihat perjalanan Santo Paulus itu juga Paulus mengalami bentrok dengan orang-orang Yahudi yang masih memegang pada adat istiadat nenek moyang. Sehingga di sana terjadi perbedaan. Kecuali orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, itu berarti percaya kepada Yesus dan kemudian mengikuti Yesus. Ada dua contoh yang ada dalam kitab suci Injil Yohanes, yang hanya ada dalam Injil Yohanes, yang diceritakan, yaitu Nikodemus. Itu pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat. Tapi dia kemudian mengikuti Yesus. Juga Yusuf dari Arimatea, meskipun juga diceritakan dalam Injil yang lain, tetapi di sana secara khusus dikatakan bahwa dia adalah seorang Kristen, yang sering disebut Kristen anonim. Karena apa? Kok pada bentrok? Dan ada orang yang begitu takut untuk pergi atau mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena ada apa? Ada aturan dari pemimpin agama Yahudi, orang-orang Yahudi yang mengatakan seandainya ada orang yang mengaku diri sebagai murid Yesus dan percaya kepada Yesus Mesias, akan dikucilkan. Nanti akan kelihatan di dalam Yohanes bab 9. Maka sampai lama, dalam waktu yang cukup lama, orang-orang yang ada di sinagoga, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, seringkali diusir dari bait Allah, dari sinagoga. Atau kalau mereka ada di dalam sinagoga, seringkali dikatakan apa? Itu adalah aliran sesat. Lalu ketika orang-orang Yahudi itu berdoa di sinagoga, kadang-kadang doa umatnya ditambah satu untuk orang-orang Kristen, ya, yakni supaya orang Kristen bisa bergeledek saja. Itulah yang terjadi nanti akan mewarnai di dalam perjalanan kita semua ketika kita mempelajari teks-teks dalam Injil Yohanes.
itu semua bermula dari sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 70 ketika orang-orang Saduki diserang habis oleh tentara Roma Titus tahun 70. Saat itulah orang-orang Saduki tidak ada lagi riwayat hidupnya karena mati semua. Lalu tinggallah orang Farisi yang sangat fanatik yang mendirikan sekolah kitab suci di Yamnia, tidak jauh dari Yerusalem. Sehingga mereka semua mempunyai kitab suci Taurat yang kemudian ditafsirkan sangat fanatik. Itu ada dalam Injil Matius bab 23. Mereka berpegang pada kitab. Nah, kalau kita kembali kepada Injil Yohanes. Yohanes itu sering disebut sebagai seorang teolog, gitu. Orang yang sangat pandai, orang yang sungguh merenungkan peristiwa dalam tingkat yang sangat tinggi. Merenungkan, maka seringkali corak dari tulisan Yohanes berbeda dengan Injil yang sebelumnya. Injil Yohanes berupa apa? Berupa renungan-renungan dan wejangan-wejangan yang cukup panjang. Wejangan itu diberikan oleh Yesus sesudah kisah peristiwa yang terjadi, kemudian dijabarkan, dimaknai peristiwa itu dalam wejangan-wejangan yang sangat panjang. Kadang-kadang kata-kata Yohanes itu memang tidak mudah ditangkap, seringkali sulit. Maka kalau kita nanti mengalami kesulitan, ada yang tidak bisa terjawab, itu bukan hanya kita alami, tetapi para ahli kitab suci kadang-kadang juga mengalami kesulitan dan bahkan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kadang-kadang jalan pikirannya, wejangan-wejangannya itu agak berputar-putar, melingkar-lingkar, tidak menuju kepada pembicaraan yang pokok. Namun pikirannya tidak sampai menjadi jelas kadang-kadang. Sulit untuk memahami Injil Yohanes. Namun kita mau mencoba. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk membuka kitab suci yang ada di depan saudara semua, supaya sedikit menjadi jelas apa yang tertulis di dalam Injil. Mari kita buka. Sudah buka semua? Saya akan mengawali pembicaraan ini dengan garis besar dari seluruh Injil Yohanes. Dari bab 1 sampai bab 21, garis besarnya dulu. Ya. Mari kita buka kitab suci kita. Injil Yohanes terdiri dari 21 bab. Bab pertama itu adalah prolog. Prolog itu apa? Prolog itu pengantar. Pengantar untuk memahami seluruh Injil Yohanes. Itu ada bab 1 ayat 1 sampai 18. Lalu kemudian diteruskan ayat 19 sampai 51. Itu adalah penulis Injil sinoptik, kisah pelayanan publik Yesus dipersiapkan oleh penginjil dengan mengisahkan pelayanan Yohanes seperti dalam Injil-Injil yang sebelumnya. Ya. Jadi di dalam bab 1 ada dua hal yang kita bicarakan. Lalu bagian yang kedua. Bagian yang pertama itu prolog, bagian yang kedua itu disebut kitab tanda-tanda. Dari bab 2 sampai bab 12 terakhir. Itu namanya kitab tanda-tanda. Tanda apa saja? Di sana ada 7 tanda. Seperti kita minggu lalu sudah menyebutkan, mari kita bongkar kitab suci kita. Tanda pertama adalah
pengubahan air menjadi anggur itu bab 2 ayat 1 sampai 11. Itu tanda pertama. Nanti disebut tanda pertama. Lalu tanda kedua, silahkan buka. Penyembuhan anak pegawai istana, bab 4 ayat 46 sampai 54. Itu kisahnya mirip-mirip dengan Matius 8 ayat 5 dan seterusnya. Yang ketiga adalah penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nanti kalau kita tidak membuka kitab suci kita akan kebingungan atau tidak terlalu jelas. Tapi kalau kita mencoba untuk membuka, membolak-balik kitab suci kita akan merasakan, oh ini toh. Jadi kolam Bethesda, ya, itu penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda itu bab 5. Ayat 1 sampai 15. Lalu tanda yang keempat adalah pergandaan roti. Silahkan buka bab 6 ayat 1 sampai 15. Diteruskan ayat 16 sampai 21 itu Yesus berjalan di atas air. Ya. Yang keenam, penyembuhan seorang buta, bab 9 ayat 1 sampai 41. Yang terakhir itu tanda yang ketujuh adalah pembangkitan Lazarus. Itu kekasan yang ada dalam Injil Yohanes. Yohanes tidak menceritakan tentang mukjizat penyembuhan Yesus tentang orang-orang kusta, enggak ada. Yesus mengusir setan di Gadara, enggak ada. Di Gerasa, enggak ada. Dan inilah yang ada di dalam Injil Yohanes. Ya, ini kekasan 7. Meskipun demikian, saudara-saudara, sebetulnya di dalam Injil Yohanes sendiri, Yohanes mengatakan bahwa sebetulnya Yesus membuat banyak mukjizat, tetapi hanya 7 yang dicantumkan. Misalnya silahkan buka bab 2 ayat 23. Apa yang ada di sana? Bab 2 ayat 23. Mari kita baca. Bab 2 ayat 23. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Padahal itu baru bab 2, baru 1 tanda yang ada di sana, tetapi dikatakan sudah melihat tanda-tanda, berarti lebih dari 1. Namun Yohanes memilih 7 itu. Mungkin, ya, ini perkiraan kita saja, Yesus membuat banyak tanda-tanda, itu sudah ditulis oleh para penulis Injil sebelumnya. Jadi Yohanes tidak mau mengulang. Yohanes hanya mau menulis tanda-tanda mukjizat yang ada di dalam Injilnya. Menulis Injil yang belum ditulis oleh penulis Injil sebelumnya. Nah, kalau kita mengatakan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus, itu disebut oleh Yohanes sebagai tanda. Bukan hanya mukjizat. Seringkali kita melihat atau kita mendengar mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus itu perubahan air menjadi anggur. Ya, dari anak kecil, anak TK, anak sekolah minggu selalu tahu. Mukjizat pertama apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus merubah air menjadi anggur. Tetapi Yohanes tidak hanya berhenti pada kata mukjizat. Yesus merubah air menjadi anggur itu menjadi tanda, bukan hanya sebagai mukjizat. Kalau mukjizat itu lebih dilihat perubahan dari seorang, misalnya orang sakit kusta menjadi sembuh, itu dia mendapat mukjizat. Tetapi dalam Injil Yohanes lebih ditekankan ini menjadi tanda. Tanda apa? Siapakah Yesus itu? Jadi yang mau ditekankan dalam Injil Yohanes adalah lebih siapakah yang membuat mukjizat.
maka disebut tanda. Maka sekarang ini kita sudah mulai bisa merubah cara berpikir bahwa di dalam mukjizat yang dibuat oleh Yesus yang jumlahnya 7 itu lebih dikatakan sebagai tanda. Tanda siapakah Yesus yang nanti kemudian akan dijelaskan mulai dari prolog, yakni Allah yang menjadi manusia. Itu firman Allah yang menjadi manusia. Lalu bab 2 sampai bab 4, ya, bab 2 sampai bab 4 itu disebut dari Kana ke Kana. Karena peristiwa pertama merubah air menjadi anggur itu di Kana. Sesudah itu Yesus pergi ke Yerusalem, balik lagi ke Kana di bab 4. Berarti di bab 4 terakhir itu Yesus menyembuhkan orang anak perwira ya, yang sakit disembuhkan di Kana. Jadi kembali ke Kana lagi. Sebelum kembali ke Kana, Yesus ketemu dengan Nikodemus bab 3, lalu ketika dari Yerusalem menuju ke Kana yang kedua, itu Yesus ketemu dengan wanita Samaria di bab 4 ayat 1. Perjumpaan dengan wanita Samaria. Lalu kemudian bab 5 sampai bab 10 itu praktis Yesus berada di dalam pesta-pesta Yahudi. Di dalam agama Yahudi atau budaya Yahudi ada pesta-pesta besar yang juga dihadiri oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang mungkin di dalam kisah-kisah atau Injil sebelumnya tidak terlalu mendapat tekanan. Hanya diceritakan secara sepintas. Tetapi Yesus menghadiri pesta-pesta agama yang ada di Yerusalem. Misalnya pesta yang besar itu pesta Paskah. Ya. Lalu pesta Sabat, hari Sabat itu menjadi satu aturan yang sangat ketat. Lalu ada perayaan Pondok Daun. Apa itu Pondok Daun? Nanti kita akan melihat ketika kita membaca bab 5. Lalu ada pesta-pesta yang lain yang kadang-kadang tidak disebutkan. Yesus sedang mempersiapkan dengan mereka lagi pada pesta apa. Dan pada pesta itu kurang lebih yang tidak namanya itu kayaknya pesta pada hari Sabat. Lalu bab 6 itu juga ada pesta Paskah. Ketika Yesus mau merubah 5 roti untuk 5.000 orang, itu sedang menjelang pesta Paskah. Lalu ada pesta Pondok Daun atau yang disebut pesta Tabernakel. Itu ada di bab 7. Yesus pergi lagi dari Galilea ke Yudea untuk menghadiri pesta Pondok Daun hari raya itu. Apa itu nanti kita lihat. Waktu itu Yesus sudah mulai ada konflik dengan orang-orang Yahudi tentang dirinya yang mengaku sebagai anak Allah, kemudian mau ditangkap. Lalu Nikodemus itu di bab 7 itu membela Yesus. Lalu ada juga pesta penyucian bait Allah. Apa itu penyucian bait Allah? Itu peringatan ketika bait suci Yerusalem itu dijajah oleh tentara-tentara atau kerajaan Yunani. Yang paling terkenal itu Raja Antiochus Epiphanes sekitar tahun 164 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Itu sudah dijajah di sana sehingga bait Allah itu dikotori dengan patung-patung dewa-dewi Yunani. Dinajiskan di sana. Bahkan daging-daging babi menjadi bahan persembahan. Sehingga orang-orang Yahudi marah luar biasa. Terjadi peperangan yang disebut Perang
Makabi, kita mempunyai Deuterokanonika, itu Yudas Makabi 1-2. Yang satu itu tentang perang Yudas Makabi, lalu kakaknya Simon Makabi dan adiknya Yonatan Makabi. Mereka bisa mengusir Antiochus Epiphanes, raja yang keempat itu. Lalu sesudah itu di Makabi 2 Makabi itu ada yang disebut penyucian bait Allah, ya, yang sering disebut sebagai pesta Hanukah. Ya. Itu dirayakan oleh Yesus nanti di bab 10. Lalu bab 11 itu Lazarus. Ini menjadi tanda terakhir sebelum Yesus menuju kepada saat penderitaannya. Ya. Jadi salah satu kata yang agak banyak disebutkan di dalam Injil Yohanes adalah kata saat. Saat itu adalah saat Yesus ditinggikan, saat Yesus dimuliakan, yaitu saat Yesus wafat di kayu salib dan bangkit dari kematian. Ini kata yang sangat sangat khusus di dalam Injil Yohanes. Kalau kita membaca kata saat, berarti di sana ada satu peristiwa yang mau diceritakan, yaitu saat Yesus wafat. Maka ketika Yohanes menceritakan tentang perubahan air menjadi anggur, ibunya berkata, apa yang dia perbuat, apa yang dia perintahkan, perbuatlah kepada pelayan. Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Nah, kemudian ini masuk ke bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama itu sampai bab 12. Sekarang bab 13 itu Yesus masuk di dalam bagian yang kedua, yaitu kitab-kitab kemuliaan. Itulah Yesus pertama kali mengatakan saatnya hampir tiba dan nanti saatnya sudah tiba. Karena apa? Karena saat itulah Yesus mau memasuki sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ada perbedaan antara kitab tanda-tanda dan kitab kemuliaan. Kitab kemuliaan ini sampai bab 20. Kalau kitab tanda-tanda, itu apa yang dibuat oleh Yesus, itu di hadapan banyak orang, di hadapan masyarakat. Ya, jadi Yesus misalnya saja, bab 2 mengubah air menjadi anggur, itu di khalayak ramai, perkawinan. Bab 4 Yesus dengan orang Samaria, orang luar. Lalu banyak orang datang. Bab 6 Yesus merubah 5 roti dan 2 ikan. Bab 7, bab 8 itu ada wanita yang berzina. Bab 9 juga banyak orang, di depan orang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi mulai bab 13 sampai bab 17 itu sebetulnya 13, 14, 15, 16, 17 itu peristiwa satu malam, malam Kamis Putih, menjelang besoknya Yesus malamnya ditangkap, besoknya diadili. Maka perbedaannya adalah kalau bab 1 sampai bab 12 itu Yesus berbuat sesuatu di depan banyak orang, tapi dalam bab 13 sampai bab 17 Yesus hanya bersama dengan 12 muridnya. Ya. Jadi itu perbedaan. Yesus memberikan wejangan secara eksklusif menjelang kematiannya. Jadi praktis bab 13, 14, 15, 16, 17 itu peristiwa malam Jumat, Kemis malam, Kemis putih, diawali dengan perjamuan terakhir, kemudian pembasuhan kaki, itu bab 13. Bab 14 Yesus memberikan wejangan tentang jalan kebenaran dan hidup.
15 Yesus mengajarkan tentang pokok anggur, 16 Yesus mengajari berdoa, dan 17 Yesus mendoakan para muridnya. Itu sampai bab 17. Bab 18 Yesus ditangkap. Ya, 19 Yesus di hadapan Pilatus, 20 Yesus bangkit dari kematian. Dan itulah yang ditulis oleh Yohanes. Jadi pembukaannya adalah prolog. Bagian yang pertama dari Injil Yohanes adalah kitab tanda-tanda. Yang kedua kitab kemuliaan sampai bab 20. Lalu akhirnya bab 21 itu adalah epilog atau penutup. Karena Injil Yohanes ditutup pada bab 20 ayat 30-31 yang mengungkapkan maksud dari penulisan Injil ini, yakni supaya kamu menjadi percaya. Itulah garis besar dari Injil Yohanes yang bukan hanya menceritakan sebuah laporan dari peristiwa Yesus, tetapi ini menjadi sebuah permenungan, menjadi sebuah pengajaran, menjadi sebuah pesan-pesan suci dari Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita supaya kita menjadi percaya. Ya, artinya kepercayaan kita semakin diteguhkan. Harapan saya setelah kita mempelajari Injil Yohanes, kita semakin percaya, semakin rajin berdoa, semakin rajin ke gereja, semakin menjadi orang yang baik-baik saja. Jangan sampai setelah kursus Yohanes malah jadi murtad. Nah, itulah yang ada di dalam Injil Yohanes. Dari apa yang ditulis oleh Yohanes, mari kita coba bongkar-bongkar sedikit supaya kita menjadi biasa dengan Injil, ya. Apa yang ada di dalam Injil Yohanes itu rupa-rupanya antara satu dengan yang lain sering diulang. Ada kaitannya yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi Injil Yohanes menjadi sebuah tulisan yang sangat utuh, menyeluruh. Terlihat dari ayat-ayat yang satu seringkali menunjuk ke ayat-ayat yang lain. Misalnya saja mari kita bongkar sebentar. Buka Injil Yohanes bab 3 ayat 28. Moga-moga bisa ketemu cepat, ya. Ada beberapa contoh aja nanti untuk melihat keutuhan satu dengan yang lain. Misalnya Yohanes, kita lihat yang lain aja. Yohanes 1 ayat 36. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 1 ayat 36 itu disinggung sebelumnya di ayat bab 1 ayat 29. Bab 1 ayat 29 dikatakan di sana pada keesokan harinya. Ya, kita lihat 1:36 juga ada yang sama. 35 pada keesokan harinya. Lalu 36, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Itu sama dengan bab 1 ayat 29. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nanti kita coba melihat lebih dalam lagi. Misalnya lagi bab 3 ayat 23. Ya.
tentang baptisan. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ayat 22, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi ada satu kata di mana Yesus membaptis orang, satu ayat di sana. Jadi kalau ada orang yang mau tanya, apakah Yesus pernah membaptis orang? Ada dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 22. Ya, di situ juga Yohanes membaptis di mana? Di Ainon. Kalau kita pergi ke situ, di mana itu jalan yang menuju ke Cilincing itu, apa Mas? Kalau kita mau ke Agung Sedayu itu jalan, ya kalau sebelahnya jalan tol, kalau ke sana, kalau ke kiri kita masuk tol, kalau ke kanan itu jalan, kok lupa saya itu. Itu di situ ada apa? Travel bis namanya Ainon. Saya pernah ke sana, saya tanya kok namanya Ainon, ada dalam kitab suci itu daerah di mana Yesus membaptis. Iya, waktu itu dia katanya ketemu sama orang Kristen, mau cari nama travel bis namanya apa? Namanya Ainon gitu. Ya sudah. Lalu tetapi ada ayat bab 4 ayat 1 yang mengatakan yang sama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Nah, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Jadi di situ ada kata yang sering kembali. Ya. Ada banyak contoh yang seperti itu, yang memberikan penjelasan lebih dalam apa yang dibuat oleh Yesus. Misalnya Yesus juga pernah ada konflik di tempat yang satu, ada di tempat yang lain, dan lain sebagainya. Itulah yang kurang lebih Injil Yohanes yang menuliskan tentang kisah-kisahnya yang mengajak kita untuk merenungkan Injilnya. Oke Pak Rudi, kita istirahat sebentar, 5 menit. Ya, terima kasih Romo. Sambil kita istirahat dulu, biar nggak terlalu tegang. Karena banyak pengajarannya yang diulang-ulang ya, untuk supaya lebih jelas lagi. Kita istirahat dulu 10 menit ya, Mo ya. 5 menit atau 10 menit. Kan membaca sambil menyiapkan diri sambil istirahat. Ya. Sekarang kita akan teruskan dengan prolog. Yohanes bab 1 untuk yang belum membaca bisa membaca, yang sudah membaca kita perdalam lagi apa yang ada di dalam prolog bab 1 ayat 1 sampai 18 dan kemudian dilanjutkan bab 1:19 ayat sampai 51. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang mau istirahat dulu, mau kemana gitu, sebentar 5 menit kita kasih waktu. Kalau bagi yang ini ya silakan baca-baca dulu.
Sudah? Siap? Nah, kita mempunyai judul di sana prolog. Dalam kitab sucinya enggak ada ya. Tapi ada diberi judul oleh penulis atau Bapak Gereja itu prolog. Prolog itu artinya apa? Prolog itu artinya pengantar, pendahuluan. Ya, fungsinya apa pengantar itu? Fungsinya adalah bahwa di dalam prolog bab 1 itu menjadi pengantar ke dalam keseluruhan Injil Yohanes. Bagaimana Injil mulai menjelaskan atau memperkenalkan dasar-dasarnya yang akan Yesus dan perutusannya itu diembannya. Jadi pengantar ke seluruh Injil Yohanes, siapakah Yesus, apa peran yang dijalankan, pesan yang diwartakan, kristologi Yohanes berakar pada perutusan firman Tuhan dari awal mula. Nah, itulah yang ditulis di situ. Sehingga kalau kita membaca prolog dari ayat ke ayat, itu nanti akan dijelaskan di dalam peristiwa-peristiwa Yesus di dalam bab-bab selanjutnya. Kita mulai dari ayat 1. Dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kita mau melihat dari bab 1 ayat 1 sampai 5 dan juga keseluruhan Injil atau keseluruhan bab 1 tentang prolog ini berupa apa bentuknya, sastra apa? Ini bentuknya himne, kidung yang berbentuk sebuah puisi, ya. Maka di dalam bab 1 ayat 1 sampai 18 ini memang agak sulit, agak rumit ya, tapi kita coba, kita cermati supaya kita bisa melewati bab 1 yang agak berputar-putar sulit ini. Ya. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 18 itu ada dua macam sastra. Yang satu itu berupa puisi, lalu diselingi dengan prosa. Mari kita lihat. Kita bagi menjadi dua bagian. Coba dicatat. Yang pertama, bagian pertama itu ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 9 sampai 14 dan 16 sampai 18. Ya. Jadi yang berbentuk puisi itu ayat 1 sampai 5, ayat 9 sampai 14 dan ayat 16 sampai 18. Lalu yang berbentuk prosa, cerita, itu ayat 6 sampai 8 dan 15. Agak rumit ya. Coba Bapak Ibu dicatat dalam tulisan supaya ingat ya. Seandainya kita singkirkan dulu ayat 6 sampai 8 dan ayat 15. Semuanya akan nyambung. Coba kita lihat, kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu adalah Allah. Ya, untuk memahami satu ayat ini aja tidak mudah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Seandainya ayat 6-8 itu kita singkirkan dulu, lalu lompat kepada ayat 9, itu akan nyambung. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9 nyambung, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau ayat 15 juga kita singkirkan sementara, langsung lompat dari ayat 14 ke 16, nyambung lagi. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Jadi inilah himne, puisi. Seperti halnya kalau kita membaca puisi itu kan harus mikir ya. Tidak mudah menangkap sebuah puisi yang seringkali tidak sesuai dengan, tidak seperti prosa, sebuah cerita yang berjalan. Tetapi apa yang ditulis di sini rupa-rupanya penulisannya itu setelah Injil Yohanes selesai. Ya, lalu disimpulkan seperti dalam prolog ini menjadi pengantar, jadi mungkin juga sebagai sebuah singkatan kesimpulan dari seluruh Injil Yohanes. Maka isinya tidak terlalu mudah, sangat dogmatis ya. Lalu yang berupa prosa itu lebih mudah. Berupa prosa itu di mana? Di ayat 6-8 dan 15. Kita baca ayat 6 itu fokusnya kepada Yohanes, tadi kepada Yesus. 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Lebih gampang kan? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Lebih mudah dicerna. Lalu ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah ini lebih gampang dicerna. Jadi dari ayat 1 sampai 18, itu ada dua sastra, yang satu puisi, satu prosa. Yang puisi
itu menjadi sebuah ungkapan puitis, kidung yang mengisahkan siapakah Yesus. Meskipun di sini belum dikatakan siapakah Yesus, nanti ceritanya di dalam bab sesudahnya. Ya. Tidak seperti di dalam Injil sinoptik, khususnya Injil Matius dan Injil Lukas, Yesus diceritakan sebagai manusia yang lahir di kandang domba, yang lahir sebagai manusia, sebagai bayi yang digendong oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf pergi ke Bait Allah. Di dalam Injil Lukas, bagaimana Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem dan Yesus dilahirkan di kandang domba. Itu kisah-kisah prosa, cerita yang mudah kita tangkap. Namun Yohanes melihat sisi lain dari siapakah Yesus dan asal-usulnya seperti apa. Ya. Itu diceritakan eksistensi terdalam dari siapakah Yesus itu. Yang kemudian Yohanes dalam permenungannya bersama dengan murid-muridnya membuat sebuah permenungan yang diyakini asal-usul Yesus. Dari ayat yang pertama. Mari kita lihat dan kita renungkan ayat yang pertama tadi. Ya. Jadi yang puisi tentang Yesus, yang prosa tentang Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Ya. Kalau kita melihat kitab Kejadian bab 1 ayat 1, itu sama. Pada mulanya. Ya. Coba kita melihat kitab Kejadian paling depan ayat 1, bab 1 ayat 1. Kata yang sama keluar. Ya. Apa yang terjadi? Dilihat di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sama ya? Jadi nanti kita melihat bahwa di Yohanes juga ada partisipasi tentang penciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Sabda. Kalau misalnya mudahnya ya, sabda itu apa? Omongan saya sekarang ini bicara. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar suara saya meskipun tidak melihat wajahnya, pasti tahu itu suaranya Romo Gunawan misalnya saja. Itu suaranya Ibu Santi, itu suaranya Ibu Siska. Karena apa? Kita mendengar suara, karena suara itu menyatu dengan dirinya, dengan pribadinya. Ya. Jadi firman itu adalah sabda, suara, kata-kata yang menyatu dengan pribadinya. Pribadinya itu siapa? Allah sendiri. Maka suara sabda itu juga adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi suara saya ini kan suaranya Gunawan. Dengan orangnya kan sama, menyatu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata-kata saya bersama dengan saya. Kalau kata-katanya lain itu bukan saya lagi, tidak bersama. Dan firman itu adalah Allah. Menjadi jelas enggak ya? Moga-moga jelas ya. Inilah yang kemudian menjadi persoalan ketika ada orang saksi Yehova itu merubah ayat 1 ini. Maka saksi Yehova itu juga tidak percaya akan Yesus. Maka merubahnya bagaimana? Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu suatu Allah. Berarti menunjuk kepada Allah yang lain. Ini pemalsuan kitab suci. Sehingga Yesus itu tidak bersama dengan Allah karena itu suatu Allah
berarti Allah yang lain tidak bersama dengan Bapa. Jadi Yesus yang kemudian nanti di dalam ayat berikutnya firman menjadi manusia. Itu kemudian Yesus. Arti apa? Yohanes ingin mengatakan bahwa Yesus dan Allah itu satu. Firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini pemahaman ini menjadi penting karena ini akan mengandung konsekuensi yang sangat luas, konsekuensi bagi seluruh iman Kristiani. Dan ini nanti akan dijelaskan di dalam peristiwa-peristiwa Yesus ketika berhadapan dengan orang Yahudi. Maka para pemimpin agama Yahudi tidak pernah menangkap siapakah Yesus itu, bahwa Yesus bersama dengan Allah, satu dengan Allah. Ketika Yesus mengatakan, Allah adalah Bapakku. Di situ terjadi konflik. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi tidak melihat eksistensi Yesus. Nanti bab 10 akan dikatakan di sana, ketika Yesus mengatakan, ketika terjadi perdebatan, lalu Yesus mengatakan tentang Abraham. Yesus mengatakan apa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Di mana itu? Kalau nggak salah di bab 8 ayat 50. Kita lihat contohnya saja ya. Atau ayat 48. Bab 8, bukan bab 10 ya, bab 8, kita lihat, kita buka. Ayat 48 dan seterusnya. Nanti ada beberapa teks yang kemudian memberikan penjelasan tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi menjawab, bukankah benar kalau kamu katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Nanti kita jelaskan kenapa disebut Samaria dan kerasukan setan. Yesus menjawab, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakiminya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selamanya. Ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Orang-orang Yahudi tidak bisa menangkap, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya. Itulah yang memberikan penjelasan salah satunya ya. Masih ada beberapa teks
yang nanti akan kita baca di dalam bab-bab sesudahnya atau di dalam tempat-tempat yang tertentu. Ya, ini yang menjadi keyakinan gereja awal, gereja zaman Yohanes bersama para muridnya. Nah, sehingga kata-kata ini, ayat pertama ini mendapatkan implikasi yang sangat luas. Maka dalam Injil Yohanes itu banyak sekali kata-kata aku dan Bapa adalah satu. Itu berasal dari ayat pertama ini. Ya. Lalu ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, ini kita mengingat bagaimana kisah penciptaan itu juga dimasukkan di sana. Allah berpartisipasi atau Yesus berpartisipasi bersama dengan Bapa dalam penciptaannya. Ya. Itu yang dikatakan di sana. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan itulah yang mau disampaikan tentang pribadi Sang Firman, ya. Sang Firman yang akhirnya nanti menjadi manusia. Lalu diselingi di tengah itu tentang Yohanes yang memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 6 sampai 8 tadi sudah kita baca. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, disinilah Yohanes dan Yohanes ya. Mungkin di dalam membaca kadang-kadang kita harus membedakan ini Yohanes penulis Injil atau Yohanes pembaptis. Ya. Kadang-kadang tercampur di sini ya. Jadi penulis Injilnya namanya Yohanes Rasul, murid Yesus. Orang yang mendahului kedatangan Yesus namanya Yohanes Pembaptis. Dalam teks kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati bisa menjadi rancu. Meskipun di dalam Injil Yohanes tidak pernah disebutkan nama Yohanes, enggak ada. Jadi kalau di situ ada nama Yohanes berarti itu Yohanes Pembaptis. Karena nama Yohanes diganti menjadi murid yang dikasihinya. Itu catatannya sedikit supaya tidak bingung, ini Yohanes yang mana? Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes yang nanti disebut Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis orang. Di Injil Yohanes tidak diceritakan tentang Yohanes yang membaptis orang, tidak ada. Kalau di dalam Injil Sinoptik selalu diceritakan Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Tapi di dalam Injil keempat ini Yohanes Pembaptis tidak ada cerita tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, tidak ada. Nah, ini kekhasan Injil keempat. Tetapi fungsi dari Yohanes di sini bukan ditonjolkan sebagai pembaptis, tetapi sebagai saksi. Saksi tentang terang, saksi tentang Yesus. Ya. Jadi fungsinya di situ. Nanti kita melihat bahwa di dalam Injil keempat, Injil Yohanes itu ada saksi-saksi
saksi-saksi itu ada 7 jumlahnya. Nanti kita akan melihat. Ya. Jadi Yohanes di sini bukan membaptis orang yang diceritakan, tetapi Yohanes memberi kesaksian tentang terang yang bercahaya yang menghalau kegelapan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Dari mana? Dari Bapa, yang nanti disebut Bapa. Ya. Dari Allah, nanti Allah disebut Bapa. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, maka sang terang itu datang ke dunia. Saksinya siapa? Tadi Yohanes yang memberi kesaksian tentang terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Lalu kesaksiannya apa juga? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, kata ini, ayat ini nanti akan dijelaskan di dalam peristiwa-peristiwa Yesus ketika Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit lumpuh, menyembuhkan orang buta, itu di sana ada orang-orang yang tidak menerimanya. Ini sudah ada di dalam bab 1 ayat 11. Jadi orang yang tidak menerima itu siapa? Nanti kita lihat di dalam kisah-kisah selanjutnya, yaitu orang-orang Yahudi. Dalam Injil Yohanes kalau disebut orang-orang Yahudi, itu artinya pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jadi yang tidak menerima adalah mereka. Dan juga ada orang-orang yang seringkali dikatakan yang tidak menerima itu juga bukan orang Yahudi. Misalnya orang Samaria, tadi ada yang disebut orang Samaria dan kerasukan setan. Itu satu konotasi yang sangat jelek sekali. Ya, karena apa? Karena orang Yahudi musuhan dengan orang Samaria. Nanti kita lihat dari kitab suci bab 4. Bagaimana orang Samaria dan Yesus terjadi sedikit salah paham. Ya. Di dalam Injil Yohanes, karena wejangan-wejangan Yesus sangat dalam, kadang-kadang tidak ditangkap. Dan ada seorang dosen agama, teolog yang mengatakan, terjadi apa? Terjadi teologi salah paham. Nanti kita lihat salah pahamnya di mana. Di bab 3 tentang Nikodemus dengan wanita Samaria, itu salah paham semua nanti. Terjadi yang sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ayat 12, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari sekian banyak orang yang tidak mau menerima Yesus, juga ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Bahkan orang yang percaya kepada Yesus itu tidak hanya sampai pada tataran kebanyakan orang atau orang kebanyakan. Orang-orang kecil, orang-orang yang miskin, bukan. Tapi sampai pada tingkatan Sanhedrin, anggota mahkamah. Yang disebut di dalam Injil Yohanes ada 2 yang jelas, yaitu Nikodemus, nanti kita lihat dalam bab 3, dan juga Yusuf Arimatea dalam bab 19 yang ikut mengubur Yesus ya, dengan cintanya yang luar biasa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan mereka yang percaya dalam namanya disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah apa? Orang yang mendapatkan atau lahir kembali dalam roh. Seperti Nikodemus yang meninggalkan manusia yang lama untuk menjadi manusia baru. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan karena kemauan manusia, melainkan dari Allah. Ya. Jadi lahir kembali dalam
roh. Firman itu telah menjadi manusia. Ini diterjemahkan agak bebas sebetulnya. Kalau di dalam teks aslinya, itu firman itu telah menjadi daging. Maka di dalam doa malaikat Tuhan itu kadang-kadang terjadi satu perdebatan, yang benar mana sih, sabda sudah menjadi daging atau sabda sudah menjadi manusia? Teks aslinya adalah sabda sudah menjadi daging. Ya, karena orang Indonesia itu lebih mudah, karena daging itu mempunyai arti yang sangat teologis, ya, sehingga lebih gampang ditangkap sebagai manusia. Ya, verbum caro factum est, gitu ya. Itu sabda menjadi daging. Artinya apa? Kok tidak menjadi manusia? Karena apa? Dengan kata daging itu berarti apa? Berarti bahwa Yesus sebagai manusia tidak meninggalkan kealahannya. Itulah maka disebut daging. Kalau manusia nanti pemahamannya ini manusia full seperti kita. Tidak ada asal-usul kealahannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Nah, jadi ada kitab kemuliaan juga. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya. Ini mirip-mirip dengan Injil Sinoptik. Yohanes memberi kesaksian dengan mengatakan, inilah yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini kesaksian bahwa Yohanes mengatakan bahwa sang terang itu memang sudah ada sebelum Yohanes ada. Padahal di dalam kisah kelahiran Yohanes dalam Injil Lukas bab 1 itu dikatakan ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Tapi di dalam Injil Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, dia telah ada sebelum aku. Nah, ini konsekuensi sama dengan yang di atas tadi, bahwa Yesus ada sebelum aku ada. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu diperlawankan dengan ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh manusia, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi apa yang dianugerahkan Tuhan bukan berupa sebuah hukum Musa, tetapi seorang pribadi yang nanti diberi nama Yesus Kristus. Itulah kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kasih karunia dan kebenaran itu menjadi satu kata. Kasih karunia dan kebenaran berarti adalah anugerah dari Allah sendiri. Lalu juga tentang Yesus, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bab 1 ayat 1 sampai 18, tadi kita melihat ada berapa langkah yang dibuat oleh Yohanes Penginjil tentang prolog ini. Ada 7 langkah juga. Ternyata di dalam Injil Yohanes itu juga ada banyak angka 7, meskipun Yohanes sendiri sebetulnya tidak memberi perhatian yang seperti itu.
prolog itu juga dibuat 7 langkah. Sebetulnya kalau kita boleh sedikit melihat kalau orang-orang Ibrani itu membuat sebuah puisi, itu seringkali puisinya itu berulang. Dan seperti Injil prolog ini, itu kalau kita bandingkan di kanan dan di kiri, itu ayat 1 ya, dengan ayat 18 itu sejajar. Ya, jadi dari belakang ini dari depan itu bisa digadukkan di situ. Ya, itu yang terjadi. Misalnya saja ayat 1 firman dengan Allah, ayat 1 dan 2 itu sejajar dengan ayat 18. Gitu. Lalu peranan dalam ciptaan itu sama dengan bab 17, bab 3 sama bab 17 dan seterusnya, sehingga membentuk seperti sebuah jam yang berputar. Itu adalah kekasan dari Ibrani. Nah, kalau kita tadi melihat dalam bab 1 ayat 1 sampai 18, kita melihat subjeknya itu banyak. Ya, dibagi dengan beberapa unit. Misalnya bab 1 ayat 1 sampai 5 dan 14 itu subjeknya firman. Coba kita lihat. Firman ya. Lalu yang kedua bab 1 ayat 6 sampai 8 dan 15 itu subjeknya Yohanes. Bab 9 ayat 9 sampai 11 itu subjeknya terang. Ayat 12 sampai 13 itu subjeknya adalah mereka yang percaya dalam namanya, dan yang terakhir 16 sampai 18 subjeknya kita dan anak tunggal Allah. Itulah kira-kira pembahasan yang mungkin sedikit agak rumit. Moga-moga tidak membosankan ya. Ini menjadi gambaran dari seluruh Injil Yohanes yang nanti akan tergambar atau menjadi dijelaskan di dalam bab-bab sesudahnya. Itulah prolog bab bagian pertama dalam Injil Yohanes. Lalu bab 1 di dalam ayat 19 sampai 51 itu menjadi mungkin peralihan menuju kepada karya Yesus. Terima kasih juga Bapak Ibu. Minggu depan kita bertemu